Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Citren dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membicarakan aplikasi biofarming di lapangan. Sahabat Citren, biofarming adalah pupuk organik hayati yang di dalamnya tentunya sudah sangat lengkap sekali. 13 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dan diperkaya dengan mikroorganisme non-patogen. Ini luar biasa sekali. Mari kita buka. Nah, sahabat Citren, di dalam kemasan ini ada brosur yang memang sudah kami siapkan. Nah, di dalam brosur ini sudah sangat jelas. Yang pertama adalah bagaimana cara pelarutan biofarming. Lalu kedua, kami berikan contoh-contoh tanaman, kurang lebih ada sekitar hampir lebih daripada 100 jenis tanaman. Sehingga sahabat Citren tinggal mengikuti saja apa-apa yang ada di dalam brosur ini. Bahkan di belakang daripada brosur ini juga sudah sangat lengkap sekali, yaitu manfaat daripada biofarming itu sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam kemasan, ini ada komposisi. Nah, komposisi daripada biofarming itu sendiri. Terus kemudian di sini ada izin deptannya dan juga ada masa kadaluarsanya. Nah, baik sahabat Citren, saya ingin memberikan satu contoh gambaran biar nanti penerapannya lebih mudah. Sahabat Citren, kita samakan persepsinya bahwa satu kemasan ini kita sebut adalah satu tub biofarming. Nah, cara yang terbaik adalah yang pertama, satu tub ini Anda bisa encerkan, ya, atau bahasanya Anda bisa melarutkan satu tub ini dengan air 1 liter. Nah, pertanyaannya, airnya air apa? Tidak perlu dikhawatirkan, Anda bisa menggunakan air ini, air dari rumah, baik itu air sumur, ya, air pompa, ya, atau ketika para petani sudah sampai di ladang, di sawah, Anda bisa larutkan biofarming ini dengan menggunakan air sungai. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu air yang mengandung bahan kimia. Misalkan limbah pabrik yang mengandung bahan kimia, ya, atau Anda sendiri yang mencampurkan air itu dengan bahan kimia. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana pelarutan ini dengan menggunakan atau penambahan molase. Boleh. Anda tambahkan molase itu akan sangat baik, ya, karena di dalam satu tub biofarming ini diperkaya oleh yang namanya mikroorganisme, jadi sangat baik sekali, ya. Nah, jenis molase bisa yang sudah jadi, bisa juga Anda tambahkan dengan air kelapa, ya. Jangan yang sudah dicampur es batu, apalagi sudah dicampur dengan yang lain-lainnya, sirup dan lain sebagainya, ya. Tapi yang masih utuh. Atau Anda bisa iris-iris yang namanya gula aren, ya, atau Anda kasih yang namanya gula pasir, tidak apa-apa. Air biasa pun saja itu tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah Anda larutkan ke dalam 1 liter itu, maka 1 liter itu dikatakan sebagai biang daripada biofarming. Nah, sahabat Citren, 1 liter itu bisa Anda cairkan kembali, ya, atau Anda encerkan kembali dengan air biasa sebanyak 250 sampai 300 liter. Artinya apa? Biar kita lebih mudah dalam proses penerapannya. Atau kalau kita melihat di brosur ini, ya, saya ambil contoh yang paling gampang saja di bagian atas, yaitu aplikasi di padi. Nah, kalau kita melihat di sini, ketika H-5 Anda berikan biofarming ini sebanyak 6 tube
6 tub ini, maksudnya bukan berarti 6 tub itu Anda encerkan pada masing-masing 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter. Cara kerjanya tidak seperti itu. Ketika aplikasi di awal, 6 tub itu Anda encerkan, Anda larutkan cukup dengan 1 liter air saja. Artinya ketika petugas di lapangan atau para petani melakukan penyemprotan dengan menggunakan sprayer itu, 1 liter itu bisa disemprotkan ya setelah dicampur dengan air tentunya di dalam tangki itu, yaitu untuk 1 hektar. Kebanyakan di lapangan Anda mengencerkannya itu 6 tub itu 1 liter, 1 liter, 1 liter sehingga mendapatkan 6 liter. Sehingga akan mengalami kesulitan ketika petugas lapangan atau petani melakukan penyemprotan. Sehingga dia harus melakukan berulang-ulang, bisa sampai 30-40 kali putaran. Nah, aplikasi yang terbaik, 6 tub itu dicairkan ke dalam 1 liter langsung, dan 1 liter itu bisa untuk tanah seluas 1 hektar. Kemudian, sahabat Citren, kita melihat berikutnya, yaitu di mana setiap 2 minggu atau 14 hari, Anda melakukan perawatan dengan menggunakan 1 tub biofarming. Nah, kalau yang ini 1 tub Anda cairkan ke dalam 1 liter air, dan 1 liter air itu Anda cairkan kembali sesuai dengan ukuran di spire di tangki. Ya. Misal nih, yang bersangkutan menyiram tanah atau luas lahan 1 hektar itu dengan 10 kali spire. Berarti yang 1 liter itu bagi aja 10. Kalau 1 liter itu mendapatkan 20 ini, berarti 1 tangki bisa dimasukin 2 tub ini. 2 tub biang, ya, 2 tub biang. Ya, sehingga bisa dapat 10 kali semprotan. Sahabat Citren, kita lakukan permudah dalam pengaplikasian di lapangan. Dan Anda bisa mengikuti saja petunjuk yang ada di sini. Lalu pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau tanaman itu sudah ditanam? Salah satu contoh misalkan tanaman sawit, atau tanaman karet, atau tanaman padi. Ya. Nah, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda tinggal mengikuti saja jadwal yang ada di sini. Nah, perlakuan ini adalah kami buat itu di awal. Tetapi ketika tanaman sudah ditanam, maka Anda cukup dengan melanjutkan saja sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Intinya, sahabat Citren, kami siap selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sahabat berikan kepada kami. Namun tentunya dengan catatan, pastikan Anda sudah memiliki yang namanya biofarming, sehingga Anda bisa buka kemasannya, dan Anda sudah punya yang namanya brosur di dalamnya. Jadi ketika kami memberikan jawaban, Anda sudah siap dengan brosur di tangan Anda. Demikian sahabat Citren, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya saya terima kasih sekali dengan perjuangan Anda, khususnya adalah untuk para petani yang ada di Indonesia ini. Pastikan kita bantu, berikan edukasi, agar petani kita bisa tersenyum dengan hasil, kualitas, dan kuantitas yang baik, dan tentunya dengan biaya operasional yang terjangkau. Demikian, terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.